the shifts you got today, bro? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul In Time. Pernah kebayang gak sih kalau di dunia ini uang udah gak berlaku sama sekali dan semua alat pembayaran diganti dengan waktu hidup kalian di dunia? Jadi kalian kalau kerja dibayar pakai waktu, beli makan belinya juga pakai waktu, bahkan kalian juga bisa lihat sendiri berapa sisa waktu yang kalian punya di dunia. So itu artinya semakin kaya seseorang, maka waktu hidupnya di dunia juga akan semakin lama. Gimana? Penasaran kan sama alur ceritanya? Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin kalau konten ini berisi full spoiler. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkan penjelasan tentang apa yang terjadi di dunia di tahun 2169. Pada masa itu, semua genetik manusia sudah direkayasa untuk berhenti menua di usia 25 tahun. Di tangan mereka masing-masing sudah ada pendeteksi waktu yang bisa menunjukkan berapa banyak sisa waktu yang mereka miliki. Jadi kalau waktu mereka telah habis, maka itu artinya mereka otomatis akan langsung meninggal dunia. Waktu yang mereka miliki bisa disimpan di dalam mesin waktu atau semacam tabungan di masa itu. Selain itu, waktu mereka juga bisa digunakan untuk bertahan hidup, seperti misalnya membeli makanan, menggunakan transportasi umum, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana caranya mendapatkan waktu yang banyak? Nah, untuk mendapatkan tambahan waktu, mereka bisa bekerja, atau kalau mau yang instan, bisa dengan cara berjudi. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang lelaki bernama Will Salas. Pagi itu, ia mengucapkan selamat ulang tahun untuk ibunya yang sekarang menginjak usia 50 tahun. Will dan ibunya hidup sederhana dengan waktu yang tidak banyak. Karena hal itu, Will harus bekerja setiap hari agar bisa terus memperpanjang hidup mereka. Sebelum berangkat bekerja, si ibu memberikan sedikit waktunya untuk Will yang bisa Will gunakan hari ini untuk membeli makanan dan juga keperluan lain. Hari demi hari, harga-harga makanan dan minuman semakin naik. Di mana biasanya segelas kopi hanya seharga 3 menit, namun sekarang telah naik menjadi 4 menit. Namun hal itu tidak berbanding lurus dengan gaji para buruh, di mana seorang pekerja seperti Will malah mendapatkan upah yang semakin sedikit. Jadi tak heran jika di beberapa tempat kita bisa melihat jasad orang-orang yang tergeletak meninggal karena telah kehabisan waktu. Pada malam harinya, Will pergi ke sebuah bar dan bertemu dengan temannya yang bernama Borel. Borel menunjuk salah satu pengunjung bar bernama Henry yang diketahui memiliki waktu sebanyak 1 abad. Will yang mendengar hal itu merasa khawatir karena di kota mereka tak banyak orang yang memiliki waktu sebanyak itu. Beberapa orang yang ketahuan memiliki waktu banyak, maka akan langsung menjadi target perampokan oleh sebuah kelompok bernama Minutemen. Dan benar saja, Minutemen yang diketuai oleh seorang lelaki bernama Fortis tiba-tiba datang untuk mencari Henry. Borel yang ada di sana juga mengajak Will untuk kabur, namun Will malah memilih untuk menyelamatkan Henry. Will dan Henry pun segera kabur dan bersembunyi di dalam bangunan tua. Ketika situasinya sudah aman, barulah Will dan Henry berkenalan satu sama lain. Henry berkata ia datang dari kota New Greenwich, atau bisa dibilang kota yang dikhususkan hanya untuk orang-orang kaya. Jadi untuk datang ke New Greenwich, mereka harus menggunakan taksi dengan bayaran yang tidak sedikit. Penginapan dan rumah di sana juga dibanderol dengan harga yang sangat fantastis. So tidak heran kalau Henry punya waktu yang cukup banyak. Tapi meskipun begitu, Henry mengaku sudah bosan hidup. Ia sudah hidup selama lebih dari 100 tahun tanpa ada keluarga atau apapun yang bisa dijadikan alasan untuk bertahan hidup lebih lama. Kemudian Henry mengungkapkan bahwa orang-orang di New Greenwich ternyata menimbun sebagian besar waktu sambil terus-menerus menaikkan harga untuk membuat orang miskin mati kehabisan waktu. Lalu Henry pun bertanya, jika Will memiliki waktu sebanyak ia,
apa kira-kira yang akan Will lakukan. Dan Will menjawab kalau ia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Keesokan harinya, Henry bangun lebih dulu, lalu memberikan semua waktunya untuk Will dan menyisakan waktu 5 menit saja. Will yang bangun terkejut melihat waktunya yang sekarang. Ia pun langsung berlari mencari Henry untuk mengembalikan waktu tersebut. Namun sayang, Will terlambat karena Henry sudah kehabisan waktu dan mati terjatuh ke dalam sungai. Setelah itu, Will pun pergi menemui Borel dan memberikan waktu 10 tahun untuknya. Hal itu sebagai rasa terima kasih sekaligus salam perpisahan karena Will akan membawa ibunya ke New Greenwich dan tinggal bersama di sana. Di sisi lain, ibunya Will yang akan naik bis untuk pulang ternyata kekurangan ongkos karena tarif bis yang tiba-tiba naik. Alhasil ia pun terpaksa berlari pulang karena berpacu dengan waktunya yang akan habis. Will yang menunggu di halte bis merasa panik karena tak menemukan ibunya di bis terakhir. Ia pun sadar dan langsung berlari mencari sang ibu. Di detik-detik terakhir, ibunya pun berhasil bertemu dengan Will, namun sayang waktunya telah habis dan ia pun tewas di pelukan Will. Kematian sang ibu membuat Will marah dan sedih. Ia bersumpah akan membalas orang-orang di New Greenwich yang telah memeras orang-orang miskin dan membuat ibunya meninggal dunia. Keesokan harinya, timekeeper atau sebutan untuk polisi menemukan jasad Henry terdampar di tepi sungai. Mereka lalu memeriksa CCTV di lokasi kejadian dan melihat sosok Will berdiri tak jauh dari tempat terjatuhnya Henry. Para timekeeper pun berpikir kalau Will adalah orang yang telah merampok Henry dan juga membunuhnya. Di waktu yang sama, Will berangkat ke kota New Greenwich. Ia menggunakan taksi dan melewati 4 zona waktu dengan biaya karcis yang cukup besar. Sesampai di kota New Greenwich, Will langsung menyewa 1 kamar mewah di sebuah hotel berbintang. Karena sudah menghabisi banyak waktu, jadi pada malam harinya Will datang ke sebuah kasino untuk berjudi dan mendapatkan waktu. Di sana, ia pun bertemu dengan seorang miliarder bernama Philip Weiss. Philip kemudian menantang Will bermain kartu dengan taruhan waktu sebanyak 2 abad, sehingga Will hanya memiliki waktu 30 detik yang tersisa. Keberanian Will membuat Philip cukup takjub karena berpikir kalau ia yang akan menang. Namun ternyata Will menerima tawaran itu bukan untuk mati konyol karena kartunya lebih unggul dan ia pun berhasil memenangkan taruhan tersebut. Dalam sekejap, Will pun akhirnya menjadi orang kaya dengan waktu hidup sebanyak 1100 tahun. Setelah itu, Philip pun memperkenalkan anaknya kepada Will yang bernama Sylvia Weiss. Sylvia lalu mengundang Will untuk datang ke pesta di rumahnya yang akan diadakan besok malam. Di pesta itu, Will dan Sylvia mulai menunjukkan kedekatan mereka satu sama lain. Namun di tengah pesta, timekeeper yang dipimpin oleh Raymond datang menggerebek rumah Philip dan akhirnya menangkap Will. Will kemudian dibawa ke sebuah ruangan dan diinterogasi mengenai kasus kematian Henry. Will pun mencoba menjawab sejujur mungkin, namun Raymond tetap tidak percaya. Alhasil, waktunya Will pun akhirnya disita dan disisakan hanya 2 jam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Karena tak ingin ditahan untuk kesalahan yang tidak ia lakukan, Will pun akhirnya memberontak. Ia menyandra Sylvia dan membawanya kabur. Will dan Sylvia pun dikejar oleh para timekeeper. Kejar-kejaran di antara mereka pun terjadi, namun pada akhirnya Will dan Sylvia berhasil kabur dengan kemampuan ugal-ugalan yang dimiliki oleh Will. Setelah pergi ke tempat yang aman, Will melihat waktunya yang semakin berkurang. Ia pun meminta sedikit waktu milik Sylvia, namun Sylvia malah menolak. Karena Sylvia berpikir kalau Will benar-benar bersalah dan telah membunuh Henry. Keesokan harinya, ketika Will dan Sylvia melanjutkan perjalanan, mobil mereka tidak sengaja melaju melewati jebakan, sehingga mobil itu pun akhirnya terpental. Para Minutemen kemudian menemukan mereka dalam keadaan pingsan dan merampok semua waktu Sylvia. Jadi ketika sadar, Sylvia terkejut melihat sisa waktunya yang hanya tersisa 30 menit. Mereka pun segera berlari ke rumah Borel untuk meminta pertolongan. Namun sayang, sang istri berkata kalau Borel sudah meninggal dunia
karena menghabiskan waktunya untuk berpesta. Mereka terus berpacu dengan waktu yang tersisa hanya beberapa menit. Will kemudian melihat anting berlian milik Sylvia dan memutuskan untuk menjual anting itu ke toko perhiasan. Setelah diperiksa, si penjual perhiasan hanya bisa memberikan harga sebanyak 48 jam untuk berlian tersebut. Setelah itu, Will menelpon Philip dan meminta tebusan untuk Sylvia sebanyak 1000 tahun. Namun Philip malah menolak, padahal 1000 tahun sangat tidak sebanding dengan nyawa putri kesayangannya. Hal itu pun akhirnya membuat Sylvia sedikit kecewa pada keputusan sang ayah. Keesokan harinya, Sylvia meminta Will mengantarnya ke telepon umum karena ia ingin menelpon ayahnya secara langsung. Namun ketika ia sedang menelpon ayahnya, Raymond datang dari arah belakang ingin menangkap Will. Sylvia yang melihat hal itu refleks menembak Raymond untuk menyelamatkan Will. Untungnya hal itu tidak sampai membunuh Raymond, tapi Will dan Sylvia berhasil mencuri sedikit waktu Raymond sekaligus mengambil mobilnya untuk kabur. Nah, mulai dari situ, Will dan Sylvia memulai pemberontakan melawan Philip dan Timekeeper. Mereka tak segan-segan merampok bank waktu milik keluarga Sylvia dan mengambil begitu banyak mesin waktu. Tak hanya itu, mereka juga menyuruh orang-orang untuk mengambil mesin waktu yang ada di sana. Kekacauan yang terjadi akibat perbuatan mereka membuat para Timekeeper sangat kewalahan. Banyak orang-orang tiba-tiba mendapatkan waktu tambahan sehingga jalur waktu pun menjadi tidak beraturan. Karena hal itu, Will dan Sylvia langsung ditetapkan menjadi buronan yang diburu oleh para Timekeeper. Dan mereka juga dibantu oleh para Minutemen. Singkat cerita, Will dan Sylvia ditemukan oleh para Minutemen di dalam sebuah penginapan. Di sana, Fortis langsung menantang Will untuk berduel panco dengannya. Nah, ketika di detik-detik terakhir, Will berhasil membalikkan keadaan dan merampas semua waktu milik Fortis. Kemudian, Will mengeluarkan pistolnya dan langsung menembak semua anak buah Fortis, meninggalkan mereka dan kabur bersama Sylvia. Ketika kabur, mereka melihat papan pengumuman yang berisi kenaikan bunga bank mencapai 37%. Hal itu tentu saja membuat Will marah karena kehidupan orang-orang semakin dipersulit oleh pemerintah. Lalu Sylvia pun memberikan sebuah solusi untuk Will, di mana ia mengetahui kalau sang ayah memiliki mesin waktu yang berisi 1 juta tahun. Sylvia yakin dengan waktu sebanyak itu Will bisa membantu begitu banyak orang. Keesokan harinya, Sylvia dan Will datang ke kantor Philip bekerja sama untuk menjebaknya. Mereka mengarahkan Philip ke dalam ruangannya dan membuka sebuah brankas besar di dalam ruangan tersebut. Di sana, mereka pun berhasil menemukan sebuah mesin waktu berisi 1 juta tahun dan membawanya kabur. Raymond dan para anak buahnya yang mengetahui hal itu langsung berangkat mengejar Will dan Sylvia. Will dan Sylvia dihadang dan ditembak habis-habisan. Namun Will tidak menyerah dan terus tancap gas. Raymond kemudian mengambil jalan pintas dan menabrak mobilnya Will. Will dan Sylvia pun keluar memberikan mesin waktu berisi 1 juta tahun pada seorang anak dan memintanya untuk membagikan waktu itu pada orang-orang yang membutuhkan. Selanjutnya, Will dan Sylvia kabur menghindari Raymond, namun Raymond lagi-lagi berhasil menghadang mereka. Sayangnya, karena terlalu sibuk mengejar Will dan Sylvia, Raymond tidak sadar kalau waktunya sendiri ternyata hanya tersisa 5 detik sehingga ia pun mati kehabisan waktu. Will dan Sylvia yang juga hanya punya waktu 1 menit segera berlari ke mobilnya Raymond untuk mendapatkan waktu tambahan. Will yang sampai lebih dulu mengambil tambahan waktu dan segera berlari menghampiri Sylvia. Ia tak ingin kejadian sama seperti ibunya terulang kembali. Dan pada akhirnya, Will berhasil meraih Sylvia dan menyelamatkan nyawanya. Film diakhiri dengan diperlihatkan orang-orang miskin kini mendapatkan waktu yang mereka butuhkan. Sudah tidak ada lagi batasan di antara mereka, apalagi batasan antara desa dan kota New Greenwich, sehingga semua orang mendapatkan hak dan posisi yang sama. Kini para Timekeeper sudah tidak bisa menghentikan hal itu, jadi mereka hanya bisa pasrah menerima keadaan.
Tak sampai di situ, Will dan Sylvia tetap tidak berhenti menjarah semua bank waktu dan memberikannya pada orang-orang yang membutuhkan. Dan film In Time pun akhirnya selesai. Dari film ini kita belajar untuk lebih menghargai setiap waktu yang kita punya di dunia ini. Apalagi kita di sini sama sekali tidak tahu berapa sisa waktu yang kita punya. So, tetap lakukanlah hal baik dan positif selagi waktu kita masih ada. Jangan kebanyakan rebahan, tidak produktif, apalagi sampai menghabiskan waktu untuk ngurusin hidup orang. Jangan sampai kita rugi ya guys. Akhir kata, semoga pesan dari film ini sampai ke teman-teman semua. Dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye!